Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di dalam Bible Study Perjanjian Baru, edisi 25 Januari 2023. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai 46. Di sana nanti kita akan belajar tentang Yesus mengutuk pohon ara, pertanyaan mengenai kuasa Yesus, perumpamaan tentang dua orang anak, dan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Yesus mengutuk pohon ara. Yesus mengutuk pohon ara terdapat di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22 yang paralel dengan Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14 dan ayat 20 sampai 26. Untuk ayat-ayat ini saya tidak akan membacanya, tetapi saya sangat mengharapkan Bapak Ibu dapat membacanya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita bandingkan peristiwa Yesus mengutuk pohon ara dalam Injil Matius dan Markus, maka terlihat bahwa Matius menulis peristiwa ini terjadi dalam satu hari saja, sedangkan Markus menulis dengan lebih detail terjadi dalam waktu 2 hari. Yang saya maksudkan adalah peristiwa Yesus mengutuk pohon ara dan akibatnya pohon ara itu menjadi kering. Markus menulisnya lebih detail gitu ya, sedangkan Matius merangkum menjadi satu hari saja. Hal ini tidak bertentangan. Di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 19, di sana dikatakan, dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Di dalam ayat 20 dikatakan, melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Sedangkan kalau di dalam Injil Markus tertulis seperti ini, di dalam Markus 11 ayat 20 dan 21. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Nah itu ya, jadi kita melihat kalau Matius itu dia hanya tulis dalam waktu sehari, tapi kalau Markus dia lebih detail lagi. Oke, yang penting adalah pemaknaannya tidak tidak berbeda ya, sama. Pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu? Dan sebenarnya apa makna peristiwa ini? Diceritakan waktu itu Yesus sedang lapar, lalu mendekati pohon ara yang daunnya lebat tapi tanpa buah. Seharusnya Tuhan Yesus tidak mengutuk pohon ara itu. Kenapa? Karena memang bukan musim buah ara. Itu yang ditulis oleh Markus. Rupanya Tuhan Yesus ini sedang mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Apa itu? Di dalam Perjanjian Lama, seringkali Israel digambarkan sebagai pohon ara. Contohnya di dalam Hosea 9 ayat 10 atau Yeremia 8 ayat 13. Bapak Ibu dapat membacanya sendiri ya. Tuhan Allah mengharapkan Israel ini menghasilkan buah, artinya menjadi berkat. Tapi kenyataannya mereka hanya berdaun lebat. Ya, berdaun lebat artinya mereka hanya bangga karena mereka menjadi umat pilihan, mereka memiliki Taurat, mereka melakukan ritual-ritual agama dengan baik. Dan itu semua untuk diri mereka sendiri. Mereka gagal memenuhi harapannya Tuhan Allah, yakni memiliki hidup yang berbuah. Pada akhirnya mereka menjadi kering, artinya tidak berguna, terbuang. Dan Tuhan Yesus sedang mengajari murid-muridnya agar tidak seperti itu. Mereka harus menjadi pohon ara yang berbuah, menjadi berkat bagi orang lain. Pemaknaan ini
rupanya tidak dimengerti oleh para murid. Tetapi para murid ini lebih fokus kepada akibat dari perkataan Yesus kepada pohon ara itu, yakni pohon ara itu menjadi kering. Terlihat dari ungkapan mereka di dalam Matius 21 ayat 20. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Ya, mereka kagum, mereka heran, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Nah, Tuhan Yesus menanggapi ketercengangan mereka ini dengan berkata bahwa kata-kata doa yang disertai iman akan mendatangkan mujizat. Hal yang mustahil akan terjadi. Nah, kita bisa baca itu kembali tadi ya di ayat 21 dan 22. Nah, dari perikop ini apa yang bisa kita pelajari? Yaitu yang pertama adalah hidup kita yang ada di dalam Kristus harus berbuah. Artinya hidup yang menjadi berkat. Lalu yang kedua, doa yang disertai iman menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Selanjutnya kita pelajari perikop yang berikut, yaitu pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Itu dapat kita baca di dalam Matius 21 ayat 23 sampai 27 yang paralel dengan Markus 11 ayat 27 sampai 33 dan Lukas 20 ayat 1 sampai 8. Peristiwa ini terjadi sementara Yesus mengajar di Bait Allah. Dan Tuhan Yesus didatangi oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, serta tua-tua orang Yahudi dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya, di dalam ayat 23 dikatakan, lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Ya, jadi mereka bertanya tentang mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan ataupun Yesus baru saja menyucikan Bait Allah. Mereka bertanya, kamu dapat kuasa dari mana? Ya, siapa yang memberikan itu? Nah, Tuhan Yesus tahu siapa orang-orang yang bertanya kepadanya. Pertanyaan mereka benar-benar gak tulus. Mereka sangat tidak suka terhadap Tuhan Yesus. Jadi bisa dikatakan mereka membuat pertanyaan jebakan. Artinya mereka sedang mencari kesalahan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan mereka direspon Tuhan Yesus dengan pertanyaan balik. Di dalam ayat 24 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. 25. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Ya, jadi pertanyaan mereka dibalas Tuhan Yesus dengan pertanyaan yang tertulis di dalam ayat 25 ini. Ya, Tuhan Yesus menyinggung tentang baptisan Yohanes. Dan Tuhan Yesus bertanya, itu dari sorga atau dari manusia? Ya. Mengapa Tuhan Yesus bertanya tentang baptisan Yohanes? Rupanya Tuhan Yesus sedang mengarahkan mereka pada apa yang telah disaksikan Yohanes tentang dirinya Tuhan Yesus. Kalau saja mereka mau melihat dan mengakui pekerjaan mujizat yang telah Tuhan Yesus kerjakan, tentunya mereka mengakui bahwa yang dilakukan Yesus itu adalah pekerjaan Mesias. Apalagi Yohanes Pembaptis telah menyaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu dapat kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Nah, pertanyaan Yesus ini membawa dilema bagi imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua bangsa Yahudi. Dan untuk menjawab itu mereka perlu rapat dulu, ya. Dan mereka mulai mereka-reka. Jika mereka menjawab dari sorga, maka mau tidak mau
mereka harus menerima dan mengakui Yesus sebagai Mesias. Tapi jika mereka berkata dari manusia, maka mereka akan didemo oleh orang banyak. Karena semua orang menganggap Yohanes nabi. Nah, itu bisa kita baca di dalam ayat 26. Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, jadi mereka yang bertanya tadi ya, kita takut kepada orang banyak. Sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Nah, kalau nabi pasti dari sorga kan gitu. Ya. Nah, untuk amannya mereka menjawab, "Enggak tahu." Ya. Dan terhadap jawaban mereka, Tuhan Yesus menjawab di ayat 27. Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Luar biasa banget ya. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini adalah ketidaksenangan atau ketidaksukaan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi kepada Yesus membuat mereka selalu mencari-cari kesalahannya. Di sini kita harus berhati-hati. Ketika kita tidak suka kepada seseorang, maka kita cenderung untuk mencari-cari kesalahan orang itu lalu kita viralkan. Suatu kesalahan akan membawa kita kepada kesalahan yang lain. Artinya berkelanjutan ya di dalam kesalahan. Karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti yang tertulis di dalam Alkitab ini, yaitu mengenai imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, ataupun tua-tua Yahudi yang gak suka sama Tuhan Yesus, selalu mencari-cari kesalahan. Lalu yang kedua, mencari aman tidak dengan cara menyembunyikan kebenaran. Artinya gini, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi sebetulnya mereka tahu ya yang benar. Tetapi mereka mencari amannya, akhirnya mereka menyembunyikan kebenaran. Karena itu kita harus belajar dari hal ini. Mencari aman tidak dengan cara menyembunyikan kebenaran. Lalu yang ketiga, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi sebenarnya mengetahui kebenaran. Tapi karena mereka menyembunyikannya, maka mereka tidak mendapatkan kebenaran yang sejati. Bagi kita, jangan pernah menyembunyikan kebenaran dan jangan menolak kebenaran agar kita mendapatkan kebenaran sejati. Puji Tuhan. Selanjutnya kita belajar tentang perumpamaan tentang dua orang anak yang hanya tertulis di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Nah, kita harus tahu bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi dalam artian pemimpin agama. Dan di dalam perumpamaan ini diceritakan tentang respon dua orang anak terhadap perintah ayahnya. Tuhan Yesus meminta para pemimpin agama ini memberi pendapat setelah Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan seperti yang tertulis di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32. Mereka pun memberi pendapat bahwa yang melakukan kehendak ayahnya adalah yang bungsu. Nah, jadi kita melihat ya, ada anak sulung dan ada anak bungsu, jadi dua bersaudara. Anak sulung ini terlihat dari luar sangat baik, sopan, dan taat. Tapi kenyataannya tidak. Dia mendengar perintah, menjawab iya untuk dilakukan, tapi kenyataannya tidak dilakukan. Sedangkan anak bungsu terlihat dari luar dia tidak sopan dan tidak taat terhadap ayahnya. Tapi kenyataannya, perhatikan kata ini, dia menyesal. Artinya dia bertobat dan melakukan perintah ayahnya. Siapakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini? Anak sulung mencerminkan kehidupan para pemimpin agama, yakni imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi yang bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, tadi kita sudah bahas itu, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Nah, kepada mereka inilah Tuhan Yesus
berbicara dan Tuhan Yesus mencerminkan anak sulung ini tadi. Siapa para pemimpin agama ini? Mereka sebetulnya adalah orang-orang yang munafik. Mereka adalah ahli dalam hukum Allah, melakukan segala sesuatu hanya untuk dilihat orang. Artinya tampak dari luar, tetapi sesungguhnya mereka itu menolak firman Allah. Artinya tidak mentaatinya. Sedangkan anak bungsu ini mencerminkan kehidupan pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dicap orang berdosa, yang secara sosial dianggap sampah masyarakat. Nah, kita bisa membaca di dalam ayat 31 dan 32 apa yang Yesus katakan di sana tentang mereka ini. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu." Kamu itu siapa? Para pemimpin agama tadi. Ya, saya ulangi, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Artinya menerima apa yang disampaikan oleh Yohanes. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Nah, dalam ayat 31 dengan jelas, Tuhan Yesus berkata bahwa pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului para pemimpin agama masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan di dalam ayat 32 disinggung nama Yohanes Pembaptis dan yang dilakukannya. Dari dua ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika Yohanes Pembaptis menyerukan jalan kebenaran, para pemimpin agama tidak percaya. Sedangkan pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang merupakan sampah masyarakat ini tadi, ketika mendengar jalan kebenaran, mereka bertobat, mereka nyesel gitu ya, dan mereka percaya. Itu sebabnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului para pemimpin agama masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya, mereka diselamatkan. Pembelajaran apa yang bisa kita petik dari perikop ini? Yang pertama, tidak cukup kita memiliki firman dan menjalankannya hanya untuk dilihat orang, seperti para pemimpin agama. Tapi mari kita mendengar, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan, sehingga kita mengalami kuasa firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, mari kita bersikap seperti anak bungsu, menyesal atas suatu kesalahan, lalu bertobat, kemudian taat melakukan kehendak Bapa. Dan yang ketiga, ketaatan kita kepada Bapa jangan hanya terlihat dari luar saja, tapi harus asli. Artinya apa? Kita memang orang-orang yang taat. Yang terpancar di luar itu berasal dari dalam diri kita. Ingat, Yakobus 1 ayat 22 berkata apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Selanjutnya kita melihat bagian yang terakhir pada hari ini, yaitu tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur yang tertulis di dalam Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46 yang paralel dengan Markus 12 ayat 1 sampai 12 dan Lukas 20 ayat 9 sampai 19. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus sedang menyindir atau menyerang para pemimpin Yahudi. Di ayat 33 sampai 39 berbicara tentang
pemilik kebun anggur yang menyewakan kebun anggurnya untuk digarap oleh penggarap-penggarap kebun anggur. Dan ketika tiba waktunya untuk berbagi hasil, penggarap-penggarap ini enggan untuk menyerahkan hasil kepada pemilik kebun. Bahkan dengan kejam, mereka menangkap dan membunuh hamba-hamba yang diutus oleh pemilik kebun anggur tersebut. Sampai akhirnya, pemilik kebun anggur mengirim anaknya sendiri dengan pemikiran bahwa para penggarap ini akan sungkan karena yang datang ini adalah ahli warisnya sendiri. Namun apa yang terjadi? Ternyata anak pemilik kebun anggur pun dibunuh. Di ayat 40 Tuhan Yesus bertanya kepada para pemimpin agama Yahudi tentang apa yang akan terjadi dengan penggarap-penggarap tersebut. Di ayat 41 mereka menjawab bahwa penggarap-penggarap itu akan dibinasakan dan kebun anggur akan disewakan kepada orang lain. Nah, penggarap-penggarap ini adalah orang-orang yang tidak tahu diri, ya. Mereka ingin menguasai hasil kebun anggur itu yang bukan miliknya. Di ayat 43, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Israel adalah bangsa yang dipersiapkan untuk menyatakan karya keselamatan bagi dunia. Namun mereka gagal sehingga diserahkan kepada bangsa lain. Perumpamaan ini sangat mengganggu para pemimpin Yahudi, sehingga mereka pun berusaha untuk menangkap Yesus. Di ayat 45 dan 46 di sana kita bisa baca yang berkata seperti ini. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka ngerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Nah, makanya hatinya tambah panas ya. Di ayat 46, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari perikop ini? Yang pertama, janganlah kita menjadi orang yang mengambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Ya, artinya kita belajar ya untuk mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Tuhan menjadikan kita agen keselamatan. Mari kita melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Dia. Yang ketiga, orang yang melawan Tuhan Allah pasti akan dibinasakan. Dan yang terakhir, ketika kita mendapati diri kita salah, mari kita bertobat, bukannya berusaha untuk mencari pembenaran dengan cara yang salah. Ini yang kita pelajari dari Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai 46. Ya, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, boleh disampaikan di pertemuan kita di grup WhatsApp ya, pada Kamis pukul 19.00. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, silakan. Dan saya harapkan sekali lagi Bapak Ibu membaca seluruh ayat-ayat yang sudah di-sharekan pada malam hari ini. Ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.